Iya, 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 iya. Tapi kalau Jadi, di debat mau belain Kristen ya Pak, yang belain Yesus Bang ya. Iya. ya biasa lah gitu. Jadi kalau misalnya menurut Mbak Yesus itu bukan Tuhan layaknya teman-teman Kristen, Yesus itu menurut Mbak Indri itu siapa gitu? Sama seperti Islam, menganggapnya nabi. Bukan menurut saya ya. Ini saya fix memberikan dasar apa yang Bible katakan di dalam Bible. Jadi persis seperti Bible katakan, jika Bible katakan pada mulanya adalah firman, oke, pada mulanya adalah firman. Ketika firman sudah menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus, ya oke, Yesus sebagai manusia, begitu. Nah, jadi apa saja yang dikatakan di dalam Bible, kita ikuti persis seperti yang dikatakan dalam Bible. Jadi begitu. Jadi Yesus Kristus itu ada dikatakan sebagai firman, ada dikatakan sebagai utusan, ada dikatakan sebagai anak dari Bapa di surga, ada dikatakan sebagai imam, ada dikatakan sebagai anak domba. Jadi ada banyak sebutan untuk Yesus Kristus, itu gelarnya banyak. Begitu. Yang pada intinya Yesus itu hanya utusan Tuhan. Jadi peranan Yesus memang utusan. Jadi peranan Yesus itu memang dia penyampai firman ya. Sesuai dengan predikat gelarnya, dia adalah firman. Berarti dia berbeda dengan Tuhan yang disembah, gitu ya Mbak? Iya, iya, iya. Iya, ya, jadi saya memperkenalkan ada Kristen dengan warna yang lain lah. Mungkin sih sekarang saudara-saudara Muslim belum paham ya. Tetapi ya ada sebagian yang sudah mengerti. Ya, tapi mungkin di antara teman-teman yang paling mengerti dengan SSY itu saya sering diskusi sama Pak Erik tuh. Dia paling paham dengan SSY. Ya, jadi kalau berbicara mengenai saksi Yehova, saya pun paham, Mbak. Saksi Yehova itu mendudukan Tuhan itu satu dan Yesus itu hanya sebagai utusan Tuhan. Utusan dalam arti kata penyampai firman kepada manusia. Nah, sekarang berarti posisi kita di sini itu sama. Umat Islam juga mendudukan Nabi Isa itu sebagai sosok nabi yang suci yang diperintah oleh Allah sebagai penyampai firman kepada Bani Israel. Nah, sekarang yang kita ingin bahas di sini adalah nama Tuhan, ya. Iya. Nah, coba diurai Mbak, nama Tuhan menurut Mbak yang mana yang Anda maksud? Sesuai dengan pemahaman yang saya pelajari sih, dari Keluaran 3 ayat 15 itu dikatakan bahwa Tuhan yang benar itu dulunya sebelum dia memperkenalkan diri disebut Elohim ya oleh Musa di kitab Taurat yang pertama, Beresit 1 ayat 1 itu disebut Elohim. Tetapi pada Keluaran 3 ayat 15 ketika Elohim bertemu dengan Musa, dia memperkenalkan diri dengan nama 4 huruf tetragramaton Yod He Vav He. Nah, rupanya itu tidak bisa dikenal oleh orang banyak karena tradisi Yahudi itu membaca tulisan 4 huruf tetragramaton itu dengan sebutan Adonai, Elohim, Hashem,
Seperti itu. Nah, jadi ketika saya mulai mempelajari bahasa asli, maka ketemulah huruf itu, 4 huruf tetragramaton yang merupakan nama ilahi dari Sang Pencipta langit dan bumi. Sehingga dulunya saya yang seorang Tritunggal, saya bisa beralih kepada SSC. Jadi seperti itu, karena saya mempelajari bahwa Tuhan yang benar, pencipta yang benar, dia ditulis oleh Musa sendiri di kitab Keluaran 3 ayat 15 itu bernama YHWH. Kalau di Quran kalau nggak salah yang Musa bertemu dengan Allah SWT itu di lembah tua apa gunung tua gitu ya, yang disebut itu. Iya, jadi seperti itu. Jadi kisahnya waktu bertemu itu si Musa kan bilang, jadi kalau saya mau menyampaikan pesan darimu Elohim kepada bangsa Israel, saya akan katakan namamu siapa gitu. Jadi Musa memang sempat bertanya akan namanya. Nah, di Keluaran 3 ayat 15 itu disebutkan namanya 4 huruf tetragramaton, yang sekarang itu orang melafalkannya ada banyak. Ada sebagian yang melafalkan Yahweh, tapi ternyata ketika pelafalan Yahweh itu dikembalikan ke huruf Ibraninya, nggak bisa ketemu YHWH. Pelafalan yang betul sebenarnya Yehuwa atau Yehova atau Jehovah bahasa Inggris. Nah, itu baru bisa ketemu 4 huruf tetragramaton dikembalikan lagi dari pelafalan ke hurufnya. Nah, itu bisa ketemu hurufnya YHWH gitu. Jadi dari itulah alasan saya beralih dari Tritunggal ke SSC. Itu Bang Cuma. Iya, baik. Jadi kalau di dalam pengajaran ajaran agama Islam itu ya, Islam itu berdiri tidak dengan pondasi kajian lebih awal, kemudian menulis sebuah kitab, lalu kemudian disebut hadits atau disebut Al-Quranul Karim. Tapi semata-mata Islam itu mengenal Tuhannya berdasarkan terhadap apa yang kemudian diwahyukan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa di-mute dulu, Ukhti? Saudari Indri, di-mute dulu sebentar. Boleh. Iya. Ya, makasih. Jadi kalau Islam, sekali lagi saya katakan, itu tidak mengenal satu metode pembelajaran terhadap kitab-kitab terdahulu, lalu kemudian muncul sebuah hasil penelitian bernama Al-Quran, dalam hal ini penyebutan nama Tuhan. Tapi Islam itu seketika diwahyukan Al-Quran ini tanpa adanya proses pembelajaran. Dalam arti kata tidak ada bedah kitab, tidak ada bedah buku, tidak ada kemudian penelitian pustaka. Lantas kemudian mengatasnamakan sebuah agama atau kitab dan memposisikan Allah sebagai sembahan. Tapi yang kami pahami kemudian adalah ketika Al-Quran itu diwahyukan, Allah seketika memperkenalkan diri dengan sebutan dirinya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi Allah itu seketika menyatakan namanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada penelitian kemudian. Nah, dengan berjalannya waktu, apa yang kemudian di dalam Al-Quran disebut Asmaul Husna, itu ternyata juga sama di dalam bahasa Ibrani, miliknya saudara kita Yahudi, di mana sembahan mereka juga memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia. Seperti misalnya di dalam Al-Quran disebut dengan sifat Al-Uluh, Maha Tinggi. Di dalam pengajaran kitabnya Bani Israel dalam bahasa Ibrani disebut Al-Elyon. Jadi Al-Elyon itu
sepadan dengan kata al di dalam Al-Quranul Karim, dalam bahasa Arab maksud saya. Nah, jadi ketika Islam mengajarkan bahwa Allah itu maha tinggi, ternyata kitab-kitab terdahulu juga itu mengajarkan bahwa esensi pencipta langit dan bumi itu juga maha tinggi. El Elyon. Sementara yang kita pahami, bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Aramaik adalah bahasa yang serumpun. Bahasa yang berasal dari keturunan, dari Abraham kepada keturunannya. Layaknya bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Lalu kemudian dalam Al-Quran disebutkan Bashar, maha melihat. Di dalam surah Al-Mujadilah ayat 1, di situ diterangkan bahwa Allah itu maha melihat. Ternyata di dalam Kejadian 16 ayat 13 sampai 14 itu diterangkan Leroy. Tuhan itu maha melihat juga. Nah, ini artinya bahwa ketika kami umat Islam menyebut Tuhan kami dengan sebutan Allah, maka esensi yang kami maksud di sini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, ketika kami di dalam beribadah misalnya, ini dalam keadaan teman-teman yang lagi tarwi, ketika mereka bertakbir, mereka takbir Allahu Akbar, maka yang mereka seru itu adalah Allah yang maha besar. Artinya esensi pencipta langit dan bumi yang maha besar. Nah, esensi pencipta langit dan bumi maha besar ini, itu di dalam pengajaran Islam disebut sebagai Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha mendengar. Artinya ketika kami berseru kepada Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang maha melihat ini melihat kami dan mendengarkan kami. Itu yang kami pahami. Sehingga ketika umat Islam menerangkan wala taj'alullah urdatan liaimanikum antabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Ketika kami takbir Allahu Akbar, maka pencipta langit dan bumi ini itu melihat dan merasa dipanggil oleh kami. Berbeda cerita ketika misalnya nih, ada agama yang meyakini pencipta langit dan bumi itu misalnya bernama Yesus. Mereka menyeru nama Yesus, tapi karena Yesus ini tidak maha mendengar, maka Yesus tidak mengetahui. Contoh misalnya seperti itu. Atau taruhlah misalnya kita sebutlah Tuhannya si Fulan. Ketika si Fulan dipanggil oleh penyembah-penyembahnya, si Fulan ini karena dia bukan Tuhan, dia tidak maha mendengar, maka Tuhan itu tidak melihatnya, tidak mendengarnya. Ketika sembahan mereka itu tidak mendengarnya, karena sembahan dia adalah makhluk. Sementara yang kami pahami, ketika diterangkan wallahu sami'un alim, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan itu maha mendengar, maka seruan kami kepada esensi yang maha melihat mendengar ini, itu didengarkan dan dijadikan sebagai sebuah ketaatan hambanya kepada dirinya. Jadi umat Islam mengenal Allah itu maha besar, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha melihat, Bashar, Al-Ulu, dan juga dikatakan maha kuasa, Qadrah, dan juga dia maha kekal, Baqa, di mana di dalam pengajaran kitabnya Bani Israel juga disebut El-Olam, El-Saddai, El-Eroi, di mana ketika mereka nama-nama yang mulia ini diseru, maka satu pribadi yang sama-sama pernah berfirman dengan menggunakan bahasa Ibrani dan dengan menggunakan bahasa Arab itu sama, ya, zatnya sama, hakikatnya sama, yaitu satu Tuhan yang pernah memperkenalkan dirinya kepada kaumnya dengan menggunakan bahasa kaumnya masing-masing terhadap para nabi. Saya kira begitu, Saudari Indri yang saya hormati. Silakan. Silakan. Iya, Bang Zumaya. Iya, silakan. Dari penjelasan Bang Zumaya, oke, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Bang Zuma ingin menyajikan penjelasan bahwa yang disembah oleh Yahudi
yang bernama Yod-Heh-Vav-He itu yang suka disebut dengan Elohim, Adonai, Hasim, itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang saya mempunyai satu pemikiran ini, Bang Zuma. Ya. Pemikiran saya, jika saya mungkin ingin mempelajari Islam, saya mungkin minta Bang Zuma tolong bimbing saya untuk mempelajari agama Islam. Nah, otomatis Bang Zuma juga punya sistem mengajar. Nah, mungkin Bang Zuma diundang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga saya mendengar Bang Zuma di sini di Pulau Jawa, saya akan mendengar sistem yang sama ketika saya mungkin bisa hadir di Makassar dengar Bang Zuma berdakwah, atau mungkin di ujung Indonesia lah, atau mungkin di luar negeri. Yang penting saya dengar Bang Zuma sama, satu pribadi. Otomatis sistem yang disampaikan itu pasti sama. Nah, ini secara akademisi ini saya berpikir seperti itu, karena kalau satu gurunya itu pasti pengajarannya sama, itu Bang Zuma. Nah, yang jadi masalahnya ini, saya tidak berkeberatan mau Allahnya, penciptanya namanya siapa begitu. Tapi yang saya gali selama ini, yang saya mencari kebenaran itu adalah kitab yang paling terdahulu, karena saya ini mempercayai Musa ya. Jadi dalam kitabnya Musa ini saya sangat percaya sekali. Jadi mohon maaf kalau perkataan lain orang atau siapapun yang berkata, mungkin Tritunggal berkata Yesus adalah Tuhan, tetapi Musa berkata Tuhannya dia Elohim itu yang bernama Yod-Heh-Vav-He, tentu saya akan mendengar Musa, karena saya memang percaya apa yang Musa tulis di dalam kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini ya mungkin kalau orang Muslim mengatakan kiblat itu arah sembahyang ya, menghadap ke kiblat. Tapi yang saya mau katakan kiblat saya sekarang, kiblat kebenaran itu, saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Musa di kitabnya. Nah, jadi saya mencari siapa nih sebenarnya, karena Tritunggal mengklaim Tuhannya Yesus. Nah, ini orang Yahudi mengklaim Tuhannya Yod-Heh-Vav-He. Orang Islam mengklaim Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Hindu lain lagi, mereka punya Tuhan, banyak itu Tuhannya, ya. Jadi masing-masing punya Tuhan. Sehingga saya menggali, ini sebenarnya siapa sih yang mengklaim paling tua kitabnya. Nah, sehingga dari saya belajar, ternyata kitab Taurat yang ditulis oleh Musa yang selama ini tidak diketahui oleh umat Tritunggal sekalipun, walaupun mereka mempunyai Taurat, tapi mungkin mereka tidak diperkenalkan huruf-huruf Ibrani di dalam Keluaran 3 ayat 15 yang memperkenalkan nama Tuhan. Sehingga sekarang Bang Zuma ini saya menjadi terkunci, tergembok, karena yang mengatakan itu Musa, kira-kira ditulis kitab Kejadian ini kira-kira tahun 1445 sebelum Masehi. Nah, jadi selama ini tidak ada kitab yang lebih tua yang saya ketahui yang menyebutkan Sang Pencipta, dia bernama siapa begitu. Jadi saya memang sudah pegang erat-erat dan seperti terkunci atau tergembok dengan perkataan Musa, karena
tidak ada lain yang mengatakan di dalam kitab selain Taurat gitu. Jadi saya memang memegang teguh Taurat mengenai penyebutan siapa nama Tuhan pencipta yang benar sebenar-benarnya yang disebut di kitab Injil Yohanes 17 ayat 3. Nah, memang saudara muslim kan membacanya di dalam Alkitab LAI ya, terjemahan Indonesia Melayu. Nah, itu memang disebutkan di situ Allah adalah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, tetapi kalau mengacu kepada Taurat, karena Tuhan pencipta dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, dia selama-lamanya abadi, kekal ya, tidak terbatas oleh waktu, ya hanya dia satu-satunya gitu. Nah, jadi saya sudah terkunci dengan perkataan Musa itu di dalam Keluaran 3 ayat 15. Nah, jadi monggo kalau misalnya ada alasan lain yang mungkin kitab lebih tua daripada kitab Taurat Musa ini, lah monggo silahkan kalau ada informasi lain yang mengatakan ada Tuhan yang lain selain Yod-Heh-Vav-Heh begitu, Bang Sum. Baik, Uhti, boleh saya tanggapi? Saya tambahkan? Ya. Boleh ya? Oke. Terima kasih atas paparan yang begitu jujur dari dalam hati yang paling dalam dari saudari saya ini ya. Seperti yang saya urai tadi, pada masa Nabi Musa alaihissalam, pada masa Nabi Isa alaihissalam, dan pada masa Bani Israel itu menjadi umat yang senantiasa sering diutus kepada mereka sosok Nabi, sosok Rasul, dengan dipersenjatai kemudian kitab suci. Bangsa Arab itu tidak dikenal sebagai sebuah bangsa, bahkan dianggap bukan dipandang sebagai sebuah bangsa, bahkan dianggap sebagai umat bebal, umat yang bodoh. Kami kenal dengan sebutan umat jahiliyah. Nah, di tengah-tengah kejahiliaan ini, kemudian Allah membidik satu aturan main yang kemudian diterangkan di dalam kitabnya Bani Israel. Ketika Allah murka kepada Bani Israel, engkau membangkitkan amarahku dan cemburuku dengan engkau membangkitkan amarah dan cemburuku, kata Allah pada Bani Israel. Itu kalau saya tidak salah di Ulangan 32 nomor 21. Maka aku akan, nah Allah menerangkan, maka aku akan membalas sakit hatiku dengan menjadikan yang bukan umat sebagai alat untuk membangkitkan cemburunya orang-orang Israel. Maka yang terlihat kemudian itu tergenapin. Bagaimana Bani Israel itu senantiasa selalu murka, selalu marah dengan bangsa Arab. Lalu kemudian bangsa ummi, bangsa jahiliyah ini tidak pernah tahu apa itu Abraham, tidak pernah tahu apa itu Taurat, tidak pernah ngerti apa itu Injil, tidak pernah ngerti apa itu Tuhan. Dalam arti kata perspektif sembahan yang mengutus para nabi kepada Bani Israel. Lalu kemudian terpilihlah sosok nabi yang dinubuatkan oleh Allah di dalam kitabnya Bani Israel di dalam Ulangan 18 nomor 19. Apa kata Allah di situ? Sangat jelas dikatakan bahwa wahaya hais aser lo yisma el dabarai aser yadaber bismi anoki. Jadi sosok Nabi akan aku bangkitkan, di mana Nabi ini akan menyampaikan wahyu yang kuberikan kepadanya dengan diawali dengan menyebut namaku. Bismi Anoki. Ini jelas, ini nubuatan. Dan kalau saudari saya percaya bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada Nabi yang kuutus yang sama seperti Nabi Musa yang menyampaikan firman demi namaku ini, maka semua orang itu akan dihukum. Ini nubuatan.
Maka nabi yang harus kita cari adalah nabi yang senantiasa menyampaikan wahyu dengan nama Allah. Karena itu data. Bismi anoki edrosme immo. Artinya bahwa nabi ini ketika dia datang menyampaikan firman, dia menyampaikannya dengan nama Allah. Subhanallah. Satu-satunya nabi yang kemudian menyampaikan firman Allah diawali dengan bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika kita bertanya, seorang nabi yang sama seperti Musa yang datang kemudian kepada seluruh umat manusia, diutus kepada seluruh umat manusia, pertanyaannya kemudian adalah, dari mana dia tahu? Kalau orang-orang terdahulu itu pernah menyembunyikan firman Allah, Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dari mana seorang anak yatim piatu dari zaman jahiliyah yang bisa menerangkan kemudian bahwa orang-orang terdahulu yang telah diberi kitab, diberikan Torah, diberikan Injil, mereka senang kemudian menyembunyikan firman Allah yang telah diberikan kepada mereka. Nah, beliau ini tidak pernah melakukan penyelidikan. Beliau orang buta huruf, membaca pun tidak bisa. Apalagi menelaah kitab Torah yang menggunakan bahasa Ibrani. Tapi alhamdulillah ketika kita mengkaji lebih jauh, ternyata Nabi Musa di dalam kitab terjemah yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Kristen hari ini, itu menerangkan bagaimana Nabi Musa mengenal umatnya sebagai umat yang tegar tengkuk. Ulangan 31 nomor 27 misalnya. Hakim-Hakim 2 nomor 19. Atau ulangan 10 nomor 16. Atau ulangan 9 nomor 13. Sebab aku mengenal kedegilanmu dan tegar tengkukmu, wahai umatku. Sedangkan sekarang aku Musa, selagi aku hidup bersama-sama dengan kalian, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Jadi pada masa Nabi Musa saja, orang-orang ini sudah melakukan pembangkangan. Kalau kepada Musa saja melakukan pembangkangan, lalu kepada siapa lagi kita mengharapkan kitabnya Nabi Musa berupa Torah akan terjamin keselamatannya untuk tidak dinodai oleh bangsa tegar tengkuk. Kita tidak bisa mengatakan sama seperti Al-Quran. Ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu, wahyunya kemudian disampaikan dengan budaya lisan. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama kali dari malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Sampai kepada Abu Bakar, bunyinya sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Sampai kepada Anas, sampai kepada Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Utsman bin Affan, sampai kepada Sa'id bin Sabit dan semua sahabatnya, bunyinya sama, lafalnya sama. Sampai kepada muridnya tabi'in juga sama, sampai kepada tabi'in juga sama. Bagaimana dengan Torahnya Nabi Musa? Siapa yang menerima setelah Musa? Siapa yang menuliskan setelah Musa? Lalu setelah Musa, siapa lagi yang menuliskan? Lalu setelah yang menuliskan meninggal, siapa yang melanjutkan? Sementara Nabi Musa diutus kepada umat yang tegar tengkuk, umat pembangkang, sehingga Allah menerangkan di dalam Ulangan 4 nomor 2, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 12 nomor 32, segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya ataupun menguranginya. Berarti indikasi penambahan dan pengurangan kitabnya Nabi Musa itu sudah disuarakan oleh Allah terlebih dahulu. Amsal 30 nomor 6, jangan kau menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Berbeda dengan Al-Quran. Kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Innalahu dzikra wa innalahu lahafizun. Kami yang menjaganya, kami yang mewahyukan. Tapi kalau di dalam kitabnya Nabi Musa, siapa yang menambah segala yang kuperintahkan kepadamu harus kamu melakukan dengan setia dan dan janganlah engkau menambahinya. Lalu kemudian bagaimana dengan Yesus Nabi Isa alaihissalam?
yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran menerangkan beliau hanyalah seorang nabi. Dia hanyalah seorang utusan. Dia adalah orang yang disucikan oleh Allah, yang diutus oleh Allah untuk mengembalikan ajaran Nabi Musa yang sudah dipelesetkan. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li Bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kenabian kepadanya. Dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Jadi di sini poinnya, saudariku yang saya hormati, memang Allah mewahyukan kitab suci berupa Taurat kepada Nabi Musa. Tapi sayangnya kitab Taurat itu ketika datang kepada mereka, mereka terima lalu mereka buang. Lalu setelah mereka buang, Nabi Isa alaihissalam datang kembali memberikan petunjuk. Sebelum Nabi Isa ada Nabi Daud, ada Salomo yang lebih dulu memberikan kepada mereka petunjuk. Tapi lagi-lagi coba kita lihat. Saya yakin sekali bahwa teman-teman saksi-saksi Yehova itu dianggap bidat. Dianggap bidat oleh siapa? Oleh mereka yang menganggap utusan Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Anda, saudariku, dianggap bidat. Pada sesungguhnya, Andalah orang yang benar. Nabi Isa itu, Yesus itu hanyalah seorang nabi, utusan yang diberi tugas untuk menyampaikan firman dan menerima firman dari Tuhan yang telah mengutus dia. Nah, lalu kemudian ketika Taurat datang, ketika Injil datang, mereka tidak punya pegangan untuk menyatakan ini loh yang asli dari Musa, ini loh yang asli dari Isa. Itu tidak ada bukti. Tidak ada bukti otentik untuk menyatakan itu yang sebenarnya seperti apa. Sehingga Al-Quran datang kemudian meluruskan segala firman Allah yang tadinya dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal engkau wahai Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu padahal mereka mengetahui. Mereka tahu tentang Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ahli kitab ketika dia mendapatkan ciri-ciri terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika dia masih kecil, apa kata ahli kitab ini yang ada hidup di Madinah dan juga di Mekah? Wahai Abu Talib, sesungguhnya ponakanmu ini memiliki tanda-tanda yang diceritakan di dalam kitabku, bahwa dia adalah sosok Nabi yang dinubuatkan sama seperti Musa yang diterangkan di dalam kitab kami. Makanya saya katakan tadi di awal bahwa sosok Nabi yang sama seperti Musa, ketika dia mendapatkan wahyu, apa kata Allah? Bismi anoki, wahyu itu disampaikan demi namaku. Maka Al-Quran menerangkan ketika disampaikan kepada manusia, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan semesta alam itu kami sebut dengan sebutan Allah. Orang-orang Yahudi, praktisi Yudaism menyebutnya dengan sebutan Eloh atau Alaha, atau mereka sebut dengan sebutan Hasem atau Yod-Heh-Vah-Veh. Kenapa demikian? Apa yang benar? Allah atau Yod-Heh-Vah-Veh atau Hasem? Mana yang benar? Kami hanya bisa mengatakan bahwa kami tidak memiliki acuan untuk mengatakan yang benar adalah Hasem, tetapi kami hanya ingin mengatakan tidak ada kitab Nabi Musa sampai hari ini yang bisa kita jadikan dasar pijakan, sehingga Al-Quran harus datang menerangkan innani anallah la ilaha illa ana, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Karena itulah kemudian kalau sahabat Yudaism menyebut Tuhan mereka dengan Hasem, silakan. Kalau mereka menyebut dengan Elohim, tafadhal. Tapi yang pasti, Tuhan yang kami sembah adalah Dia yang mengutus para nabi, yang pernah mewahyukan Torah, yang pernah mewahyukan Injil, dan juga kemudian mewahyukan Al-Quranul Karim. Makanya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, dan seterusnya. Saya kira seperti itu, saudari saya, ya, yang pada intinya bahwa kami umat Islam tidak pernah sedikit pun menemukan adanya literasi, adanya materi-materi
di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW sebelum mengajarkan Islam itu terlebih dahulu melakukan seminar, terlebih dahulu melakukan penelitian, terlebih dahulu melakukan sekolah atau studi banding, terlebih dahulu melakukan kajian-kajian untuk kemudian menentukan atau menulis atau menyampaikan sebuah ayat-ayat yang kemudian termaktub atau tersimpul atau terkumpul di dalam sebuah kitab yang kami sebut Al-Quranul Karim. Semua itu adalah wahyu dari Allah, dan kalau itu bukan wahyu dari Sang Pencipta alam semesta, maka kita akan menemukan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, bahkan para ilmuwan, para cendekiawan, orang-orang yang mengatakan dirinya orang yang mahir di dalam ilmu, baik itu teknologi atau pengetahuan agama, atau orang ateis sekalipun, itu mengatakan Al-Quran mustahil adalah karangan dari orang jahiliyah bernama baginda Rasul Muhammad SAW, melainkan itu pasti adalah kalimat langit yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Terakhir poinnya atulah bahwa kami umat Islam dengan seabrek ajaran kami mendudukkan sembahannya Abraham sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, dan mendudukkan para nabi yang datang kepada Bani Israel termasuk Yesus sebagai nabi kami yang kami imani bahwa beliau adalah makhluk suci yang diutus oleh Allah kepada saudara-saudara kami Bani Israel. Demikian sementara saudari, silakan. Iya, baik, terima kasih. Ya, dari penjelasan Bang Zuma, terima kasih buat infonya. Mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Yahudi juga Tuhan yang disembah oleh umat Muslim. Ya, dari sekian banyak keterangan-keterangan dari Bang Zuma, berarti give sign ya, give signature, setuju bahwa Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang Yahudi, entah dia sebutannya Elohim, Adonai, Hashem, atau Yod-Heh-Vav-He, dialah itu pencipta. Kembali kepada pembahasan kita, nama Tuhan yang benar. Jadi, ketika kita mempelajari sesuatu nama yang benar itu, yang disebut pada awal, jadi pada awal asal muasalnya, ya Bang Zuma, karena semua orang juga sudah mengerti dan paham bahwa munculnya agama Islam diketahui bersama tahun 610 Masehi. Nah, Injil lebih dulu ada dibandingkan dengan munculnya agama Islam tahun 610 Masehi ya. Injil dikenal mulai tahun 100 Masehi dan Yesus Kristus lahir pada 2 Masehi, sehingga tahun Yesus Kristus itu disebut tahun Masehi karena Yesus sudah lahir. Nah, penulisan hukum Musa itu ditulis tahun 1445 sebelum Masehi. Nah, mengenai bangsa Israel atau Yahudi yang tidak taat kepada Tuhan, sehingga banyak orang yang mencurigai bahwa sampai sekarang tidak ada Taurat yang terjaga. Ya. Tetapi saya mempunyai patokan kepada Taurat yang Musa tulis, dan ini bisa dicek kepada saudara-saudara kita Yudaisme, ya, Yudaisme, agama Yudaisme, kepercayaan Yudaisme, itu mereka juga mempercayai 10 hukum Taurat yang berada di dalam
Kejadian 5, Ulangan 5 ayat 6. Ya. Ayat 6. Ini yang tertulis di dalam loh batu, pada 2 loh batu. Jadi loh batu itu bertuliskan 10 perintah Yod-Heh-Vav-He yang diterima Musa di atas Gunung Sinai. Nah, jadi kami saksi-saksi Yehova ini, saksi-saksi Yod-Heh-Vav-He ini mengacu kepada 10 perintah Yod-Heh-Vav-He yang kepada Nabi Musa. Nah, jadi 10 perintah ini sangat dikenal oleh kaum Yudaisme juga. Ini poin yang pertama, nomor 1, hukum yang pertama dari 10 hukum Taurat yang diberikan kepada Musa. Saya bacakan seperti ini. Akulah Yod-Heh-Vav-He, sesembahan kalian yang membawa kalian keluar dari Mesir, tempat kalian diperbudak. Hanya aku yang harus kalian sembah, jangan pernah sembah ilah-ilah lain. Seperti itu. Nah, jadi kecurigaan orang boleh-boleh saja, silahkan mencurigai bahwa sampai sekarang tidak ada Taurat yang asli, tidak ada Injil yang tidak dirubah-rubah ya, artinya yang original ya. Silahkan saja, monggo, karena setiap orang mempunyai hak untuk berpikir. Nah, saya juga mempunyai hak untuk berpikir bahwa Taurat dan Injil ini disebar ke seluruh dunia. Jadi ada duplikat-duplikat yang ditulis, ada juga yang ditulis oleh Septuaginta ya, 70 ahli bahasa ya, orang Yahudi Alexandria yang menerjemahkan Taurat dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani. Jadi dengan duplikat-duplikat yang dibuat sekian banyak, itu tidak mungkin akan membuat sirna yang namanya Taurat dan Injil karena sudah diduplikat. Jadi kalau sudah diduplikat ya, seperti kita punya bendera yang asli dulu ya, bendera yang diangkat oleh Insinyur Soekarno itu sangat sakral. Nah, kemudian sekarang bendera-bendera yang sekarang juga sama duplikatnya, merah putih seperti itu. Nah, jadi seperti Taurat dan Injil pun yang sudah diduplikasi, yang sudah dibikin duplikat dan disebarkan ke seluruh dunia, semua orang sudah memegangnya. Nah, kami memang memegang sangat erat bahwa ada ayat di dalam Taurat maupun Injil, hukum tentang kalau mengurangi atau menambahkan ayat, apalagi mengganti, itu ada konsekuensi-konsekuensi yang kami harus terima, sehingga kami tidak akan dengan berani untuk mengubah, menambahi atau mengurangi. Nah, sehingga dari pertimbangan itulah, maka saya sebagai pribadi yang beralih dari Tritunggal kepada SEC, maka saya percaya bahwa Taurat ya, 10 perintah dari Yod-Heh-Vav-He ini tidak pernah dibumbu-bumbui atau tidak pernah dirubah-rubah. Jadi perkataannya tetap sama, jumlahnya juga 10. Nah, itulah yang ditulis sendiri oleh jari Tuhan, jari Yod-Heh-Vav-He, karena Musa menerimanya itu yang ada di lembah tua itu ya, cuma saya lupa ayatnya, pasti Bang Zuma pasti paham. Nah, ini 2 loh batu ini, 10 perintah ini, justru perintah yang pertama ini Bang Zuma dan seluruh teman-teman, ini saya memegang perintah ini. Jadi jangan ada padamu sesembahan lain di hadapanku, Yod-Heh-Vav-He. Nah, jadi
kami saksi-saksi Yehova ini beralasan memegang perintah Musa yang pertama, 10 perintah Yod-Heh-Vav-Heh kepada yang diturunkan kepada Musa. Kita pegang hukum yang pertama ini dari Tuhan yang kami anggap benar, dan otomatis yang disembah oleh Musa juga sama yang disebutkan oleh orang Yahudi sekarang Yod-Heh-Vav-Heh. Hanya mereka tidak mau melafalkannya. Mereka melafalkan dengan Adonai, Elohim, Hashem, seperti itu. Nah, tapi poinnya Tuhan yang benar yang kami sembah itu hanya satu nama ya, karena saya sudah mempertimbangkan bahwa jika ada 2 nama yang diajukan, ya, seperti nama Yod-Heh-Vav-Heh itu mutlak ya yang disebutkan oleh Musa sebelum semua kepercayaan yang sekarang ada, bahkan Tritunggal pun belum ada gitu. Nah, jadi mohon maaf ya, Islam munculnya di belakang Tritunggal begitu. Jadi kalau Tritunggal saja sudah saya tinggalkan, nah jadi mohon maaf yang di belakang Tritunggal ini, jadi tentu saya tinggalkan, saya kembali kepada pelajaran hukum Yod-Heh-Vav-Heh yang diturunkan kepada Musa. Jadi ya terima kasih kalau Bang Zuma memberi informasi seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang yang tidak bisa baca tulis, dia tidak pernah mensurvei atau research atau observasi kitab-kitab lain, ya. Cuma kita juga mempunyai juga pertimbangan, karena walaupun beliau tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis, tetapi beliau bisa mendengar jika sahabat-sahabatnya itu membaca atau bercerita. Jadi karena beliau kan bisa mendengar begitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Taurat juga terdengar oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Taurat dan Injil juga diberitakan ke seluruh dunia begitu. Jadi saya mempunyai pertimbangan seperti itu. Ya, cuman kalau saudara Muslim atau Bang Zuma mempunyai pendapat seperti itu, silakan monggo. Saya mempunyai pendapat yang mungkin sedikit tidak terpikirkan barangkali oleh Bang Zuma. Nah, jadi walaupun Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca ataupun tidak bisa menulis, tapi dia bisa mendengar sahabat-sahabatnya bercerita, orang bercerita, karena pada saat kejadian Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hiro juga bertemu dengan Jibril. Setelah itu dia menggigil kedinginan. Istrinya bisa bertanya kepada pamannya Siti Khotijah, Waraqah bin Naufal, dan perkataan Waraqah bin Naufal pun bisa didengar oleh Nabi. Ya, jadi Waraqah juga seorang Kristiani, Nasrani, ya. Nah, maka Nabi juga bisa mendengar tentang Nabi Musa dari Waraqah bin Naufal. Jadi untuk kemungkinan mendengar ini kan karena beliau ini kan bisa mendengar gitu. Jadi walaupun dia buta huruf, tidak bisa baca tulis, tetapi bisa mendengar, seperti bisa dibacakan di kitab apapun lah, di kitab atau buku apapun dia bisa mendengar. Jadi seperti itu poinnya tentang sekarang temanya, ya, nama Tuhan yang benar, ya, SSY
beranggapan bahwa Tuhan yang disebutkan ya pertama oleh Nabi Musa itu adalah Yod-Heh-Vav-He. Dan tadi sempat disinggung sedikit oleh Bang Zuma bahwa setelah Nabi Musa siapa yang meneruskan ya, karena Nabi Musa ini membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan memang tidak sampai ke tanah Kanaan, Nabi Musa sudah meninggal ya, dia wafat. Kemudian diteruskan dengan Yosua ya. Maka yang masuk tanah Kanaan adalah Yosua bin Nun. Nah, itu. Jadi kitab selanjutnya, maka setelah 5 kitab Musa, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, setelah itu Yosua. Nah, jadi yang meneruskan memang Yosua. Dan setelah Yosua juga ada 39 kitab ya yang ditulis oleh nabi-nabi kecil. Nah, itu di zaman perjanjian lama itu nabi-nabinya banyak dan semuanya Tuhannya selama dalam perjanjian lama itu semua Tuhannya sama dengan Musa. Jadi itu yang kami pegang Bang Zuma. Jadi bukannya SSY tidak berdasar untuk memegang Yod-Heh-Vav-He, bukannya kami sangat fanatik dan membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak, tetapi karena semata-mata kami memegang prinsip kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ya termasuk juga Nabi junjungan kami juga, karena Nabi Musa dia namanya memang sangat besar dan kami sangat mempercayainya. Seperti itu Bang Zuma, silahkan ditanggapi. Baik, terima kasih Saudari Indriani. Jadi satu rujukan yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan apa yang kemudian kita bahas dan kita urai. Kita paham bahwa di dalam pemahaman orang Yahudi, mereka punya kitab yang bernama Kitab Mikabe, ya. Kitab Makabe itu jelas dikatakan bahwa kitab ini menceritakan sejarah kaum Makabe dari tahun 175 sampai 134 sebelum Masehi. Sementara berbicara mengenai hukum Torah atau kitab Torah, di dalam 1 Makabe 1 diterangkan begini. Pada pintu-pintu rumah dan di lapangan-lapangan dibakar korban. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seseorang terpaut atau berpaut pada hukum Taurat, maka orang tersebut dihukum mati oleh pengadilan raja. Jadi sebelum Masehi saja, diceritakan di dalam kitab ini, bahwa kitab Taurat itu kalau ditemukan dirobek dan dibakar habis. Jadi bagaimana mungkin kemudian kitab Taurat Nabi Musa itu sampai di tengah-tengah kita hari ini. Nah, terkait dengan apa yang sahabat saya katakan, di dalam pemahaman kami sebagai umat Islam, apa yang tertuang di dalam kitabnya Bani Israel, ya itu kami paham dan kami juga belajar. Eloah itu dikatakan sebagai Tuhan perkasa atau Allah yang perkasa. Kuat, masyhur, di Kejadian 7 nomor 1, Yesaya 9 nomor 6. Nah, kemudian kalau kita melihat di dalam Kejadian 17 nomor 7 atau Yeremia 31 nomor 33, itu Tuhan disebut dengan pencipta atau perkasa atau kuat. Nah, lagi-lagi di sini merujuk kepada Allah. Ini semua adalah sifat-sifat Allah. El Shaddai, Elohim, Eloah, Adonai, dan seterusnya. Jadi apa yang kemudian diajarkan oleh praktisi Yudaism hari ini, itu juga ada di dalam Al-Quran. Adonai adalah Allah yang perkasa, El, Allah yang kuat, Elohim, pencipta yang maha kuasa, lalu kemudian Elyon, Allah yang maha tinggi, Alohe, Israel, Allah Israel, El Olam, Allah yang kekal, El Roy, Allah yang melihat, El Shaddai, Allah yang maha perkasa, Immanuel, Allah yang bersama kita. Kemudian ketika kita lari kepada Keluaran 3 nomor 15, di situ Allah hanya menyatakan diri, aku adalah aku. Itu jelas itu. Itu data yang ada. Sehingga ketika kitab ini diberikan kepada umat Tegar Tengku, maka tidak ada dasar pijakan yang kuat kemudian untuk mengatakan bahwa
kitabnya Nabi Musa itu masih murni sampai hari ini. Sedangkan Musa menerangkan di dalam ulangan yang kita bacakan tadi, sedangkan aku masih hidup, kalian sudah memperlihatkan tegar tengkukmu. Nah, kembali kepada pemahaman yang diuraikan oleh sahabat saya tentang penjabarannya tadi, bahwa tidak menutup kemungkinan sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan Torah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu simpulnya. Padahal, saudariku yang baik, dikatakan sahabat itu setelah baginda menerima wahyu. Bukan mereka bersahabat, lalu kemudian Rasulullah menerima wahyu. Tidak. Justru menerima wahyu seorang diri, lalu kemudian ada yang mengikuti beliau, ada yang percaya beliau, barulah disebut sebagai sahabat beliau. Jangan, tidak terbalik dia. Nah, kalau kemudian apa yang saudari saya ini sampaikan itu adalah hal yang benar, maka tentu kita akan menemukan kesalahan dalam Al-Quran. Akan banyak kesalahan di dalam Al-Quran yang bisa kita temukan. Kenapa? Karena itu bukan wahyu Allah, tetapi adalah hal yang disusun berdasarkan atas pembelajaran, bukan wahyu Allah. Sementara yang dikatakan wahyu Allah, mustahil di dalamnya terdapat kesalahan ketika Allah sendiri telah menjamin kemurnian daripada pewahyuannya. Boleh-boleh saja kita berpikir seperti itu, bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu belajar Taurat dari teman-temannya, dari para sahabat-sahabat. Boleh. Tapi apakah itu sesuai dengan sejarah? Apakah ada sejarah di luar Islam yang menerangkan bahwa sahabat-sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang terpelajar? Mereka paham Taurat. Mereka mengerti Injil. Itu tidak ada, akan kita temukan itu. Nah, kalaupun ada, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk menyusun Al-Quran? Dari surah Al-Fatihah misalnya, sampai kepada surah An-Nas, itu berapa lama dibutuhkan oleh Rasulullah waktu untuk menyusunnya? Dan masa ini akan disaksikan oleh orang-orang Arab pada masa itu. Maka sudah pasti bangsa yang jahiliyah, bangsa yang beringas ini tidak akan mau tunduk dan patuh kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena mereka tahu bahwa yang Rasul Muhammad SAW itu sampaikan adalah hasil dari belajar, bukan hasil dari wahyu dari pencipta langit dan bumi. Nah, kembali kepada hal 10 hukum Torah, 10 hukum Torah yang ada di dalam kitabnya Nabi Musa. Di dalam Al-Quran juga itu diterangkan perintah itu. Tentang jangan ada Allah, jangan ada Tuhan lain selain Tuhannya Musa. Itu diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr ayat 23. Tentang perintah jangan menyembah berhala, itu diterangkan di surah Al-Baqarah ayat 22. Jangan mempersekutukan Tuhannya Musa, itu perintahnya kepada umat Islam ada di dalam surah An-Nisa ayat 116. Kuduskan hari Sabat, penjabarannya juga ada di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 9. Hormati orang tuamu juga diterangkan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra nomor 23. Jangan membunuh diterangkan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 93. Dan juga di dalam ayat 29. Jangan berzina di dalam surah An-Nur ayat 3. Jangan mencuri, Al-Ma'idah ayat 38. Jangan bersaksi dusta, An-Nahl ayat 91. Juga ada di dalam surah Al-Ma'idah ayat 8. Jangan mengingini milik orang lain, juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 180, An-Nisa ayat 2, dan seterusnya. Ini pembuktian bahwa ketika perintah-perintah itu datang kepada Nabi Musa alaihissalam, juga datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang juga berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perintahnya sama. Perbedaannya kemudian adalah Nabi Musa alaihissalam diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel, sementara baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat manusia. Ketika kemudian diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hasyr ayat 23,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Ini juga diperintahkan kepada Nabi Musa. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Karena sesungguhnya akulah yang maha raja. Akulah yang maha suci. Yang maha sejahtera. Yang menjaga keamanan. Memelihara keselamatan. Yang maha perkasa. Yang maha kuasa. Yang memiliki segala keagungan. Dan aku maha suci dari apa yang dipersekutukan oleh manusia. Ini juga diperintahkan. Perbedaannya kemudian adalah seruan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW ini diperuntukkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, termasuk saudari saya Indriani. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Namun ketika seruan ini datang kepada baginda Musa alaihissalam, ini diserukan hanya kepada kaumnya saja, bukan kepada seluruh umat manusia. Sehingga di dalam kitab Torah tidak akan pernah bisa kita menemukan ayat yang berseru kepada seluruh umat manusia. Tetapi hanya menuntun kepada Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel. Berbeda dengan Al-Quran. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Berarti di sini yang diseru juga termasuk saudari saya Indriani yang saya hormati. Jadi saya kira begitu, saudariku yang saya kasihi, bahwa apa yang diterangkan oleh Allah di dalam kitabnya kepada Nabi Musa, rekaman-rekaman perintah Allah itu masih kita terima sampai hari ini. Misalnya, ketika Nabi Musa alaihissalam diajarkan untuk menyembahnya kepada Allah, diterangkan di dalam Ulangan 4 nomor 35. Ketika Nabi Daud diperintahkan menyembahnya kepada Allah, terekam di dalam 2 Samuel 7 nomor 22. Ketika Salomo diperintahkan menyembahnya kepada Allah, itu terekam di dalam 1 Raja-Raja 8 nomor 23. Kemudian ketika Nabi Yesaya diperintahkan menyembahnya kepada Allah, terekam di dalam Yesaya 43 nomor 10. Lalu kemudian ketika Yesus atau Al-Masih atau Isa Al-Masih diperintahkan menyembahnya kepada Allah, di dalam Markus 12 nomor 29, Yohanes 5 nomor 30, Yohanes 17 nomor 3, semua itu terangkum kemudian dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan, dikatakan kepada beliau bahwa tiadalah aku mengutus Nabi sebelum engkau ya Muhammad, melainkan aku akan sampaikan kepada mereka, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan selain aku. Tiadalah aku mengutus wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun aku utus wahai Muhammad sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan aku sampaikan kepada rasul-rasul ini, sembahlah aku karena tidak ada Tuhan selain aku. Ini terekam. Kepada Musa, ya betul. Kepada Daud, ya betul. Kepada Salomo, benar. Kepada Musa, benar. Kepada siapapun yang diperintahkan untuk menyembah mengenal Allah, pasti dikatakan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Mereka sebut dengan sebutan Hasam, kami kemudian menyebutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang SWT itu diterangkan di dalam Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Kami arabkan di dalam pengajaran agama Islam Subhanahu wa Ta'ala disingkat SWT di dalam penulisan EYD Indonesia. Demikian sementara saudari, silakan ditanggapi. Ya. Ya, terima kasih Bang Sumo. Ini merupakan kabar gembira kalau perintah Yod-Heh-Vav-He yang ditulis oleh Musa semuanya ada di dalam Al-Quran. Seperti jangan membunuh tadi ya. Ya, saya bergembira karena sekarang di dalam berita-berita TV memang banyak pembunuhan di mana-mana. Jadi baik kitab Yahudi, kitab Kristen, karena Taurat juga kitabnya Kristen yang disebut PL, juga di dalam Quran ada dikatakan 10 perintah
Kok suaranya hilang ya, Bu? Halo? Apa cuma saya yang dengar suaranya hilang ya? Hilang. Iya, hilang suaranya. Halo? Ya, iya. Dibenerin dulu. Sambil dicas ya HP-nya, Bu. Sudah kedengaran ya? HP-nya sambil dicas ya, Bu ya? Iya, betul. Oh iya, itu noise kalau dicas. Baterainya banyak. Dicopot aja dulu, Bu, biar nggak noise. Oke, sudah dengar? Bang Zion juga noise kayaknya. HP saya nggak masalah sih. Oh iya, lanjut, Bu. Yang noise Bang Zion. Oke, Bu. Lanjut suaranya. Oh ya, ya. Jadi ini merupakan kabar gembira ya kalau Bang Zuma mengatakan bahwa 10 hukum Taurat Musa ada di dalam Quran. Di antaranya tadi yang saya tertarik untuk menyebut jangan membunuh. Ya. Jadi semoga berharap kalau ini live bisa didengar oleh semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air bahwa 10 hukum Taurat yang menyebutkan jangan membunuh itu ada di dalam Taurat dan ada di dalam Quran. Ya, ini suatu kabar gembira. Dan juga jika Bang Zuma mengatakan bahwa yang disembah oleh umat Islam dan umat Yahudi, orang Yahudi, umat-umat yang dipimpin oleh Nabi Musa, dan sekarang kami SSY juga mengacu kepada ajaran Taurat Musa, maka ini adalah kabar gembira bahwa kita sepakat bahwa Tuhan yang disembah Musa itu Tuhan dari semua orang. Baik, saya akan menyampaikan bahwa betul Musa adalah nabi untuk bangsa Israel. Saya pengen menyampaikan bahwa Tuhan dari bangsa Israel tentu Tuhan dari semua orang juga. Walaupun Musa itu untuk bangsa Israel, tetapi ternyata ketika datang utusan setelah Nabi Musa, yaitu Yesus Kristus, dia juga menyampaikan firman-Nya, dan Yesus Kristus juga memberikan firman di dalam Matius 28 ayat 19-20 yang selama ini disoroti sebagai ayat tambahan, tetapi kami tetap memegang itu karena itu perkataan dari Yesus Kristus yang dikatakan oleh Yesus Kristus sebelum agama Islam hadir. Nah, jadi ayatnya itu mengatakan bahwa Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk menjadi murid Yesus ya. Jadi seperti itu. Jadi jadikan segala bangsa muridku. Nah, jadi Yesus ingin untuk seluruh dunia agar menjadi murid Yesus, agar menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Yesus Kristus, yaitu Elohim. Ya, yang Yesus Kristus ketika dia akan putus nyawa, dia panggil Elohi, Elohi, lama sabachthani. Nah, seperti itu. Jadi semua orang yang menjadi murid Yesus tentu akan menyembah sesembahan Musa, sesembahan Yesus Kristus, ya, sesembahan yang sama juga yang diklaim oleh umat Muslim yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Zuma bahwa Tuhan Musa, Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus juga
sama dengan Tuhan yang disembah oleh saudara kita umat Muslim. Ini merupakan satu kabar gembira bahwa kita mempunyai Tuhan pencipta yang sama, ya, yang diperkenalkan. Mengutip dari penjelasan dari Bang Zuma tadi, disampaikan bahwa Keluaran 3 ya menyebutkan Ehyeh Eser Ehyeh, ya itu ayatnya di Keluaran 3 ayat 13 ya Bang Zuma ya. Aku adalah aku itu. Yang saya sampaikan itu bukan Keluaran 3 ayat 13, tetapi yang saya sampaikan Keluaran 3 ayat 15 ya. Katakan kepada bangsa Israel bahwa aku YHWH ya, sesembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Inilah namaku, inilah sebutanku turun-temurun dari generasi ke generasi ya. Saya terjemahkan dari Alkitab bahasa Inggris dan Alkitab Ibrani seperti itu. Nah, jadi tadi ada perbedaan kutipan ya. Jadi Bang Suma mengutip Ehyeh Eser Ehyeh itu dari Keluaran 3 ayat 13 dan yang saya sampaikan adalah Keluaran 3 ayat 15. Tuhan pencipta langit dan bumi yang sering disebut Elohim itu memperkenalkan dirinya sebagai Yod-Heh-Vav-He, YHWH, 4 huruf tetragrammaton yang hurufnya saudara-saudara Muslim semua bisa pelajari di dalam kitab Torah tulisan Ibrani asli. Monggo silahkan kalau semuanya ingin mengenal satu-satunya Tuhan yang benar yang mengutus Yesus Kristus ya seperti yang ditulis Yohanes 17 ayat 3 itu dikatakan seperti itu. Namanya dia adalah Yod-Heh-Vav-He, hurufnya YHWH ya dalam tulisan 4 huruf tetragrammaton. Itu di seluruh perjanjian lama disebutkan 7.000 kali sehingga penyebutan 7.000 kali itu sesuatu yang serius ya, bukan main-main. Serius karena 7.000 kali dan yang Bang Suma tadi katakan juga mengenai klaim bahwa Tuhan yang benar pasti ngeklaim dia adalah akulah Allah yang maha tinggi, aku Allah yang dahsyat, aku Allah yang perkasa. Ya semua Bang Suma sudah menyebutkannya di ayat-ayat tadi ya. Ini berita sangat gembira sekali. Nah mungkin kalau next time kita masih ada waktu bisa berdiskusi melalui Zoom, kita bisa membahas tentang next topic ya. Next topic mungkin mengenai next topic mungkin tentang ciri-ciri Yod-Heh-Vav-He dan ciri-ciri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin bisa berkembang ke situ pembahasan kita ya, diskusi kita. Karena kita sekarang sudah sepakat bahwa Tuhan sesembahan Yahudi, ya, Tuhan sesembahan Yahudi adalah Yod-Heh-Vav-He, sama juga dengan Tuhan sesembahan umat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ini satu berita gembira sekali bahwa Bang Suma sudah menyatakan persamaan apa yang kita sembah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang sama. Ya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Elohim, Yod-Heh-Vav-He. Nah, kita mungkin bisa berkembang kepada pembahasan berikutnya dengan next topic ya, dengan ciri-ciri Yod-Heh-Vav-He dengan ciri-ciri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah mereka adalah
mempunyai ciri-ciri yang sama. Nah, itu karena saya pun selama ini juga mengkaji. Nah, ingin sekali saya mempercayai Allah Subhanahu wa taala, tetapi sadly ya, dengan sangat menyesal saya hanya menemukan di kitab Taurat Yod-Heh-Vav-Heh Adonai Elohim. Ya, saya berharap bahwa di semua terjemahan ada Allah SWT, tetapi di tulisan bahasa Ibrani saya menemukan Yod-Heh-Vav-Heh ya, yang dibaca Adonai Elohim, seperti itu. Jadi itu alasan kami menyembah satu nama yang benar, Yod-Heh-Vav-Heh itu, karena memang tertulis di dalam kitab Taurat Musa 4 huruf tetragramaton. Walaupun pelafalannya 4 huruf tetragramaton itu tidak dibaca langsung Yod-Heh-Vav-Heh, tetapi tulisannya ada di dalam Taurat sebanyak 7.000 kali. Nah, jadi saya kira seperti itu Bang Zuma ya. Jadi saya ingin sekali saya mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Yod-Heh-Vav-Heh ya. Namun sadly saya tidak menemukan indikasinya seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri Yod-Heh-Vav-Heh dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai ciri-ciri kesamaan yang sama, nah it's okay. Nah, jadi ya kita bisa berdiskusi lebih lanjut lah. Seperti itu Bang Zuma. Baik Uhti, makasih saudari saya. Jadi kapasitas saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam ajaran agama saya, tidak dalam kapasitas untuk kemudian mengajak saudari saya untuk mengimani apa yang saya imani. Tapi ketika hidayah itu datang, maka tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang akan bisa mengalahkan. Nah, tadi saudari saya membahas tentang Keluaran 3 nomor 15. Memang betul. Di situ diterangkan Yod-Heh-Vav-Heh, Elohe Abotekhem, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, dan seterusnya. Tetapi lagi-lagi Al-Quran juga menerangkan hal yang sama. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu juga menyatakan diri kepada Abraham dan juga keturunannya. Wasa biha Ibrahim banih, anak-anaknya. Wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kami berikan wasiat kepada Ibrahim dan juga kepada anak-anaknya, demikian juga kepada Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini, ajaran ini, agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ini ajaran yang kemudian diajarkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Allah yang pernah berfirman kepada Yakub, kepada Abraham, sebagaimana yang diterangkan di dalam Keluaran 3 nomor 15. Adapun penamaan, Bani Israel tidak akan pernah berani menyebut ya apa yang kemudian kita sebut dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Heh, melainkan hanya mengatakan Hasem, nama itu. Al-Quran menerangkan, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub wa ja'alna fi surriyatihil nubuwah wal kitab wa atainahu ajrah fid dunya wa innahu fil akhirati laminaz salihin. Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, Yakub, dan kami jadikan kenabian kepada mereka dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia dan sesungguhnya di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Jadi yang mewahyukan kemudian Al-Quran itu menerangkan bahwa esensi Sang Khalik ini itu
itu juga berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saatnya sekarang kita membuktikan apakah kemudian apa yang diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu benar ataukah tidak. Apakah Allah pernah berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Ternyata itu benar pernah. Berarti kajian yang kemudian disajikan oleh umat Islam melalui Al-Quran dan juga kajian yang disajikan oleh teman-teman saksi Yehova tentang Nabi Isa, tentang Yesus yang hanyalah penerima firman dan penyampai firman, itu sejalan dan seirama dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Masalahnya sekarang ini adalah bagaimana kita bisa memahami lebih jauh keotentikan sebuah kitab suci dianggap sebagai benar-benar murni dari Allah tanpa ada campur tangan manusia. Ini saya rasa langkah yang kedua nantinya ketika sahabat saya ini minta untuk kita bahas tentang ciri-ciri Tuhan yang benar atau karakteristik pencipta langit dan bumi yang benar itu seperti apa. Mungkin kita bisa sajikan kemudian tentang keotentikan kitab suci. Karena ini terkait sejauh apapun kita kemudian membahas tentang kebenaran menurut versi kita masing-masing, kalau ternyata landasan kita itu rapuh, tidak berdasar terhadap pewahyuan, maka saya rasa itu juga sia-sia. Seperti misalnya apa yang saya uraikan tadi kepada sahabat saya, siapa yang bisa menjamin sementara Allah tidak pernah menjamin tentang Taurat, baik di dalam kitabnya sahabat Kristen itu sendiri, atau saksi Yehova, maupun terhadap Al-Quran. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang kemudian menyatakan bahwa kami yang mewahyukan Taurat, Zabur, dan Injil, kami pula yang menjaganya. Itu tidak ditemukan. Bahkan di dalam Al-Quran yang ditemukan adalah seruan Allah kepada Bani Israel. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyina wal huda min ba'di ma bayyana linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Bahkan diterangkan kemudian orang-orang terdahulu Bani Israel, Yahudi dan Nasara itu gemar menyembunyikan apa yang diwahyukan Allah berupa keterangan-keterangan yang nyata kepada mereka. Mereka menyembunyikan itu agar manusia itu lari dari konsep yang Tuhan inginkan terjadi terhadap manusia. Lalu kemudian terakhir dari saya, ketika sahabat saya menerangkan di dalam Matius 28 atau ya Matius 28 nomor 20 berapa tadi? Nomor 20 Matius 28 nomor 19 ya. Saudara membawa bahwa ada perintah kepada kami ketika Yesus berseru, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya sebagai orang yang memahami data, dalam arti kata kitab yang Anda sajikan pada malam hari ini dalam hal Matius 28:19, saya tahu ini adalah data tambahan. Lalu kemudian kalau ini dipaksakan, yang dimaksud muridnya Yesus ya harus muridnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang dimaksud untuk dijadikan sebagai murid sasaran untuk dibaptis itu adalah bangsa muridnya Yesus. Apa dan siapa bangsa muridnya Yesus pada masa itu? Ke-12 suku bangsa Bani Israel. Bukan dijadikan sebagai bangsa di dunia. Jadikanlah bangsa-bangsa di dunia menjadi muridku. Tidak. Tapi yang dikatakan di sini, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridku siapa aja? Lewi, Benyamin. Itu bangsa-bangsa muridku. Kenapa dikatakan seperti itu? Ini lebih tepat. Karena Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Misalnya di dalam Matius 10 nomor 5. Ke-12 murid itu oleh Yesus Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jadi kalau ada perintah kemudian dalam Matius 28, ini akan kontradiksi. Perintahnya Yesus, jangan kau menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, kecuali pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Umat Israel hanya ada 12 suku bangsa. Sehingga Matius 28 yang tepatnya harusnya adalah
jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Bukan berarti jadikanlah semua bangsa di atas muka bumi ini menjadi muridku. Bukan itu poinnya. Tetapi jadikan bangsa muridku, yaitu 12 suku bangsa. Lalu kemudian Yesus sendiri dengan lisannya mengaku. Di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi lagi-lagi, kalau kita ingin membaca dengan benar, data yang ada dalam Matius 28 nomor 19, kalau kita ingin paksakan ini adalah sebuah penyampaian dari Yesus, maka datanya jelas. Jadikanlah semua bangsa dari Bani Israel itu, yang menolak aku itu, yang tidak mau aku menjadi rajanya itu, yang menolak aku menjadi Mesias itu, yang menolak aku sebagai Nabi itu, menjadi muridku. Jadikan mereka, ke-12 suku bangsa yang menolak saya itu menjadi muridku. Jangan cuma 11 orang, tapi jadikan semua bangsa murid itu menjadi pengikutku. Kalau kita melihat di dalam rujukan Matius 15 dan juga Matius 10, bahwa Yesus mengaku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Saya kira begitu, Uhti. Terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu yang disajikan pada malam hari ini. Saya sangat menghargai Anda. Saya tersanjung Anda mau berdialog dengan saya. Meskipun saya yakin sekali di tengah-tengah kita ini hadir banyak guru-guru saya. Tapi di awal, saudari saya menginginkan untuk berdialog dengan saya. Dan saya harap di kesempatan yang lain, Uhti tidak bosan-bosan untuk mau berdiskusi dengan saya ataupun guru-guru saya yang lain yang ada di sini. Terima kasih. Silakan. Iya, terima kasih banyak Bang Zuma buat waktunya ya untuk berdialog, berdiskusi dengan saya. Sama-sama, Mbak. Terima kasih undangannya, diskusi yang sangat manis dan indah malam hari ini. Alhamdulillah. Bisa berdiskusi dengan adem, dengan dingin. Dan saya ingin sampaikan mungkin di akhir diskusi seperti ini Bang Sumaya. Yeah. Mengenai Taurat dan Injil itu dapat terjaga. Saya mempunyai iman dan percaya bahwa ketika Musa menulis Torah, itu kan Tritunggal belum ada. Muslim juga belum ada ya, Islam belum ada. Yang ada hanya Musa menulis Torah. Nah, ketika Musa menulis Torah itu tentu itu adalah kuasa dari Sang Pencipta sendiri ya, yang mengaruniakan satu kepercayaan sebagai Nabi kepada Musa untuk bisa menulis Torah. Nah, ketika Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha segala-galanya, dia maha kuasa, dia sanggup untuk melindungi kitabnya. Ya. Jadi kami saksi-saksi Yehova dan mungkin Kristen yang lain bahkan yang percaya kepada Allah Tritunggal itu, kami khususnya umat Kristiani ya, itu mempercayai bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya yang kita sembah sebagai Yod-Heh-Vav-He, dia itu tidak memerlukan bantuan manusia untuk menjaga firman-Nya ya. Seperti contohnya ada kabar yang tidak mengenakan di masa yang beratus-ratus tahun yang silam itu, penterjemah juga mengalami aniaya karena mereka memegang Torah yang asli, bahkan mereka dibakar hidup-hidup. Itu saya juga mendengar kisah true story ya, sejarah yang benar-benar memang terjadi. Tetapi kami umat Kristiani, apalagi kami saksi-saksi Yehova, kami menyebut bahwa kami adalah Kristen yang sejati. Kenapa? Karena kami mempercayai ajaran Yesus Kristus yang diajarkan kepada 12 rasulnya untuk menyembah Elohim saja, tidak ada menyembah yang lain.
Nah, maka dari situ juga kenapa setelah Tritunggal muncul dan banyak juga kepercayaan lain juga muncul, tetapi ternyata Tuhan yang bernama Yod-Heh-Vav-He itu memang dia maha kuasa dan maha sempurna, dan dia tidak perlu dibantu oleh manusia untuk menjaga Tauratnya. Otomatis dia sebagai pencipta, dia berdaulat ya, daulat tertinggi di antara segala Allah yang diklaim sebagai Allah. Ada Allah Yesus Kristus, ada Allah yang lain ya, ada Tuhannya orang Hindu juga ada 300, ada ya, dan lain-lain ya. Nah, itu otomatis Yod-Heh-Vav-He itu ya, yang berkata di dalam Keluaran 3 ayat 13, Ehyeh Eser Ehyeh, aku adalah aku, itu tidak ada yang seperti dia yang lain, maka dia sanggup untuk menjaga Tauratnya ya. Bahkan Tauratnya pun bisa terdengar ke bangsa Arab sekalipun, sehingga ditulis di dalam Al-Quran. Nah, itu bukti nyata bahwa Taurat itu terdengar ke seluruh antara jagat raya. Jadi saya percaya Bang Zuma bahwa Tuhan yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, dia punya otoritas tertinggi dan dia berdaulat penuh, dia atas alam semesta ini, tidak ada yang lebih kuasa dari dirinya. Nah, maka dia sanggup menjaganya apapun keadaannya, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini melawan dia, tetapi tetap dia yang berdaulat, yang sanggup menjaga kitabnya yang diturunkan kepada Musa atau diberikan kepada Yesus Kristus. Jadi itulah iman kami, Bang Zuma, mengimani satu-satunya Tuhan yang benar yang kami percayai adalah yang bernama Yod-Heh-Vav-He, yang tadi barusan Bang Zuma juga mengatakan bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, hanya mungkin menyebutnya berbeda seperti itu. Jadi Tuhan yang benar itu dia akan membela dirinya, perkataannya melalui firman-Nya, baik itu Torah dan Injil, dan manusia tidak berkuasa. Manusia siapapun yang akan menghancurkan, yang akan membakar, yang akan membuat sirna firman-firman-Nya, itu manusia tidak lebih berkuasa daripada Tuhan yang maha kuasa. Jadi seperti itu Bang Zuma. Ini di akhir pembicaraan kita malam hari ini, kita mempercayai Tuhan yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, dia tidak terkalahkan oleh siapapun, sehingga recording in progress. Sehingga apalah manusia, kenapa kita mesti takut kepada manusia yang membakar Tauratnya? Kenapa kita mesti khawatir dan mencurigai bahwa Taurat dan Injil sudah diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kenapa seperti itu? Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, maka kita tidak perlu khawatir, karena dia sendiri yang menjaganya. Apapun alasannya, walaupun dicari kitabnya di zaman dahulu kala, dicari kitab yang punya kitab Taurat, itu pasti kitabnya dibakar. Pasti kami mempercayai bahwa Tuhan yang maha kuasa itu mempunyai cara untuk melindungi firman-Nya ya. Karena firman itu dia pasti ingin terpelihara dan tetap tersampaikan, walaupun mulainya dari bangsa, ya, walaupun mulainya dari bangsa Israel, tetapi itu pasti akan disampaikan kepada seluruh bangsa, karena dia Tuhan semua bangsa ya. Jadi bukan Tuhan hanya Tuhannya 12 suku Israel ya. Jadi kalau 12 suku Israel itu tidak bisa dikatakan bangsa ya, karena 12 suku adalah suku ya. Suku bahasa Inggrisnya tribe ya. Tribe itu lain dengan nation ya.
Nation berbicara skup yang lebih besar. Jadi kalau ada 12 suku, dia hanya satu bangsa Israel saja. Jadi kami mempercayai dengan iman yang seperti itu kuatnya, kita mempercayai Tuhan yang benar, Dia maha kuasa, Dia maha sempurna, dan Dia maha segala-galanya. Dia bisa melindungi firman-Nya, baik Taurat maupun Injil. Seperti itu Bang Zuma. Bu Indri, Baik. Gurunda, Afan, Ya. aku nanya dikit, boleh dikit aja? Boleh. Iya. Saya Ibu Indri. Nanti Gurunda bisa elaborasi. Aku nanya dikit. Ini Bu Indri kenapa ngaku kekristenan tapi nggak nyembah Yesus? Iya, karena Yesus yang mengajarkan seperti itu. Oh. Jadi Yesus mengajarkan tidak menyembah dirinya gitu. Iya. Wow. Wow. Ini statement yang mengguncang mayoritas kekristenan tentunya. Ya, ini Gurunda silakan dilanjut. Aku cuma ingin negesin karena di sini juga ada saudara kekristenan yang lain juga. Iya, kebetulan udah saya undang nih Bang Kores, Bang Juma, Bapak Remo udah hadir juga dari Kristen juga. Ya, silakan Bang Juma. Ya, syukron Akhi Zion. Ya, saya sedikit ya. Jadi jadi sahabat kita ini sekiranya dia hidup pada masa Musa, sekiranya beliau itu hidup di masa Yesus, dia sudah berada pada jalan yang benar. Mendudukkan utusan sebagai utusan, penyampai firman sebagai rasul, dan kemudian menyembah hanya kepada Allah. Hanya saja, kalau kita melihat dari kacamata data atau dalil, ya kita tidak bisa memungkiri bagaimana kemudian di dalam kitab-kitab yang dipahami oleh teman Kristen itu tertulis dengan indahnya. Mazmur 119 nomor 126, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merubah atau merombak Tauratnya. Jadi di situ dikatakan Taurat Tuhan itu sudah dirombak. Lalu kemudian juga diterangkan di dalam Yeremia 8 nomor 8, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Dan ini terbukti ini. Bagaimana kemudian ada sosok kemudian yang datang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu adalah kutukan. Karena adanya hukum Taurat, manusia jatuh ke dalam dosa. Karena adanya aturan-aturan tentang pembatasan keinginan-keinginan itu. Dan itu sangat jelas diterangkan di dalam ajaran Tritunggal hari ini. Dan saya rasa saudari kita juga sepakat bahwa dengan adanya ajaran-ajaran yang mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan, dengan cara mati di atas tiang salib untuk menebus orang-orang ini dari aturan Tuhan yang berupa hukum Torah. Saya kira begitu. Kalau Al-Quran itu sudah sangat jelas. Al-Quran diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kemudian kepada umat Islam bahwa orang-orang terdahulu itu gemar sekali kemudian merubah firman Tuhan dan menyembunyikan firman Tuhan, dan kemudian menggantikan dengan aturan-aturan main yang mereka inginkan. Dan itu indikasinya sudah sangat jelas. Bagaimana kemudian Nabi Musa sendiri di dalam kitabnya teman-teman praktisi Yudaism itu mengatakan, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, sedangkan aku masih hidup bersama dengan kalian, kalian sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Ini perkataan seorang nabi. Dan ini pasti tergenapi kalau Musa itu adalah nabi. Bahwa orang yang ada di sekelilingnya yaitu Bani Israel adalah bangsa tegar tengkuk. Sedangkan Nabi Musa masih hidup di tengah mereka, mereka memperlihatkan pembangkangan mereka terhadap Tuhan. Apalagi ketika Musa itu sudah tidak ada. Makanya yang muncul kemudian di tengah-tengah kita ini adalah sekelompok orang yang boleh dikatakan mayoritas, hampir menguasai bumi. Orang-orang yang meninggalkan ketentuan-ketentuan Tuhan di dalam pengajaran Nabi Musa, kemudian dibatalkan dengan mengatakan itu sudah tidak berlaku, yang berlaku sekarang adalah ajaran kasih. Itu yang ada sekarang. Sementara pengajaran hukum yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel berupa ketetapan-ketetapan dan aturan-aturan, yang mana aturan itu seharusnya tidak boleh dirubah,
tidak boleh ditinggalkan oleh Bani Israel, itu kemudian dijadikan sebagai sebuah simbol bahwa itu adalah sebuah kutukan. Maka harus ada yang membebaskan dari kutukan-kutukan itu agar manusia bisa dengan bebasnya melakukan sekehendak apa yang mereka mau dengan dasar pijakan bahwa semua aturan itu sudah berubah dalam satu konsep, yaitu ajaran kasih. Saya kira begitu, saudari saya. Terima kasih banyak. Saya senang Anda ingin berdialog dengan saya. Ya, semoga hidayah itu datang ya kepada saudari saya sehingga Anda benar-benar kembali kepada apa yang diajarkan oleh Allah di dalam pengajarannya kepada Nabi Musa, bahwa seorang nabi akan aku bangkitkan yang sama seperti Musa, di mana nabi itu akan menyampaikan wahyu dengan namaku, dengan menggunakan namaku. Bismi Anoki, dia akan menyebut namaku ketika nabi itu datang kepada kalian. Nah, ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam, menyebut nama Allah, menyebut nama pencipta langit dan bumi sebelum membacakan wahyu kepada seluruh umat manusia. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kiranya saudari saya bisa dapat hidayah dari Allah. Saya hanya mampu mendoakan. Amin. Kebenaran itu hanya dari Allah, dan kesalahan yang saya lakukan itu bersumber dari diri saya sendiri. Terima kasih juga guru-guru yang ada di sini telah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku elaborasi Bu Indri, mungkin karena Torah dirubah-rubah sehingga mendatangkan penafsiran dan pemahaman bahwa Yesus itu nantinya akan disembah. Mungkin begitu. Gitu nggak Bu Indri? Tidak. Jadi begini. Di dalam Injil itu Yesus mengajarkan tentang banyak perumpamaan, tentang banyak hal yang tidak secara harfiah. Jadi semuanya ini bisa mendatangkan pengertian yang berbeda. Karena apa? Karena memang sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus bahwa nanti akan ada banyak penyesat yang akan datang yang tentunya mengajarkan yang tidak sesuai dengan Injil. Maka untuk membuktikan bahwa perkataan Yesus itu betul, bahwa nanti akan ada banyak penyesat yang datang, seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ini dari sini kan jelas. Ya, bukan yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, dari sini Yesus sudah menerangkan bahwa dia dengan Bapa itu adalah pribadi yang berbeda. Karena hanya orang yang melakukan kehendak Bapa itu yang masuk kerajaan. Sepanjang yang aku baca juga ya Bu Indri, memang tokoh-tokoh perjanjian baru baik Paulus sendiri itu nggak ada yang menyembah dan beribadah kepada Yesus. Iya. Menarik. Akhirnya ada yang sepakat dengan Kores. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada Brethren Rema. Iya. Dan juga Brethren DB Zada. Mungkin ada pembelaan mungkin dari apa yang dikatakan oleh Bu Indri sebagai seorang kekristenan yang mendeklarasikan bahwa memang Yesus itu tidak mengajarkan menyembah dirinya. Silahkan. Ya, shalom semuanya. Shalom juga. Ya, saya harap ini diskusi kita yang cerdas ya dan bermartabat gitu. Nggak usah ada hujat,
Nggak usah ada kita bahasa-bahasa yang kotor gitu. Ya, Ini dengerin tuh DB Zada. Saya menanggapi pernyataan Ibu Indri tadi ya. Ya, Ibu, main cepat ya Brother Rema ya, main apa singkat-singkat. Ya, Ibu Indri mengatakan termasuk teman-teman Muslim, Yesus itu bukan tidak pernah menyatakan untuk disembah. Memang ini sudah berulang-ulang sih, termasuk akan saya ulangi kembali karena pertanyaan berulang, saya akan jawab berulang. Apa sih sebenarnya arti menyembah dalam konteks Injil? Udah jelas, itu bukan seperti konsep SEC atau Muslim. Beda. Dalam kekristenan, menyembah itu proskuneo, bukan sikap tubuh. Proskuneo itu membeli nilai tertinggi. Ketika seseorang kita hargai dengan harga yang tertinggi dirinya, itu otomatis itu bicara ketaatan. Jadi bukan sikap tubuh. Andai kata pun bicara sikap tubuh, Yesus tidak pernah melarang orang melakukan itu terhadap dirinya. Boleh dicek. Ketika Yesus mau naik ke surga, banyak yang menyembah dia. Tapi Yesus tidak melarang. Walaupun Yesus tidak menyuruh. Karena yang terpenting, bukan sikap tubuh mereka itu yang Tuhan inginkan. Tapi ketaatan mereka akan perintah Tuhan. Makanya ketika Yesus naik ke surga, Yesus ingatkan, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, mengenal Yesus itu tetap harus progresif, nggak bisa tidak. Progresif artinya berurut dan benar. Pasca maksud saya pra-inkarnasi, dia sudah ada. Saya sepaham dengan SEY tentang pra-inkarnasi. Bahwa Yesus itu berasal dari Bapa. Itu Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Nah, saya sepaham dengan mereka di sana. Saya paham. Karena saya mempercayai juga bahwa Yesus itu pernah di suatu ketika waktu tidak ada gitu. Dia memang berasal dari Bapa. Kalau bahasa saya sering saya ucapkan ini, Yesus itu klon. Klonnya Bapa, cloning, klon. Artinya secara genetik identik, sama persis dengan Bapa. Hanya dia punya asal. Bapa tidak. Bapa itu misterius. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Yesus Alfa dan Omega. Yesus berawal dan berakhir. Yang terakhir, maksudnya bukan berakhir. Yang terakhir. Ingat gelar Yesus itu yang awal dan yang akhir. Berarti punya asal. Tetapi ingat, ketika Yesus turun ke bumi, kayak surga neraka ya, gitu ya? Kenapa? Kayak surga dan neraka ya, punya awal. Oh iya, ya jelas surga dan neraka dulu nggak pernah ada. Yesus? Jadi, Yesus itu di suatu waktu, ini berada di zona waktu manusia ya. Di alam keabadian, sebelum itu Yesus pernah tidak ada. Kalau dia bahasa Amsal 8:22, dia diciptakan. Arti kata diciptakan ada, dilahirkan juga, dibentuk juga di sana. 3 kalimat ini sebenarnya punya arti yang sama. Berarti Yesus punya asal. Dan Yesus yang punya asal ini diutus ke bumi. Nah, ketika di bumi dia manusia utuh. Sebagaimana kita sebagai manusia. Hanya bedanya bagaimana proses dia lahir ke dunia itu beda. Tidak punya Bapa jasmani karena itu karya Roh Kudus. Roh Kudus itulah kuasa Bapa. Dan Roh Kudus itu yang mengadakan semuanya ini. Dan Yesus menjadi manusia. Nah, ketika jadi manusia, dia melakukannya karena dia taat kepada Bapanya. Karena Bapa yang mengutus. Yohanes 3 ayat 16. Dia taat dan melakukan seluruh perintah Bapa sampai satu titik, yaitu mati. Sampai mati saja. Ketika dia di dunia, dia diutus bagi bangsa Israel. Oke, kalau begitu apa yang membedakan Brother Rema dengan Bu Indri? Apa yang beda kalau gitu? Kalau sama-sama nggak menyembah? Kan mereka tidak mentaati kata menyembah tadi. Mereka punya salah pengertian. Mereka menyembah itu secara letterlet. Sebenarnya kata menyembah itu ketaatan. Proskuneo, ketaatan. Berarti bukan cium kaki Yesus gitu ya? Nah, itu letterlet itu hanya tradisi pada masa itu menunjukkan rasa hormat. Itu tradisi seorang Buddha. Oh, berarti Brother Rema juga saksi Yehova kalau gitu karena tidak menyembah secara ini.
tidak menyembah dengan benar-benar menyembah, hanya taat saja kepada Yesus itu. Baguslah. Nah, ketaatan itulah yang disebut menyembah. Artinya arti makna menyembah itu loh, bukan secara fisik lahiriah aja. Iya, beda lah. Bukan menyembah kepada Bapa gitu kan maksudnya kan? Bapa sudah berikan semua itu kepada Yesus. Nah, mereka nggak mempercayai Yesus berkuasa. Di situ kesalahan mereka. Matius. Masa coba, Bu Indri, memang percaya Yesus nggak berkuasa? Jadi begini, ayatnya itu kan dikatakan bahwa Yesus menerima kuasa dari Bapaknya. Ya betul. Nah, tapi ingat, itu kan itu tadi inkarnasi. Saya bilang kan 3 progresif ya. Pra-inkarnasi, inkarnasi, dan pasca inkarnasi. Pasca inkarnasi ketika dia bangkit. Nah ini udah beda lagi kisahnya, kisah yang baru. Dia diberi kuasa, dan untuk berkuasa di sorga dan di bumi. Seorang yang berkuasa di sorga dan di bumi, kehidupan ini kan hanya ada 2 tempat, di sorga dan di bumi. Itu disebut, kalau dalam Kristen, itulah disebut kehidupan. Makanya Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit. Langit itu di situ Hamayim, itu Hamayim artinya sorga. Artinya tempat kehidupan. Itu yang paling difokuskan di situ. Walau yang lain Tuhan ciptakan sih memang. Cuma difokuskan ke sana. Jadi surga dan bumi di mana kehidupan ada, di sana sekarang ini, sejak Yesus naik ke surga, sudah diberikan otoritas penuh hanya kepada Yesus. Jadi bukan kepada Bapa, atau sudah kepada Yesus diserahkan Bapa. Oke, jadi kesimpulannya Pak Rema nyembahnya Yesus, nggak nyembah Bapa. Bu Indri nyembah Bapa, tidak menyembah Yesus, gitu kan? Gini bro, ketika saya taat kepada Yesus, sebenarnya saya taat kepada Bapa, karena Bapa yang memerintahkan Yesus. Makanya Yesus berkata, kalau kau mentaati firman itu, kau mengatakan Bapa. Kalau kau mentaati Bapa. Iya gini loh, taat kepada Yesus, tapi menyembahnya kepada Bapa, kan bisa gitu. Contoh kita taat kepada presiden, tapi kita menyembah Tuhan yang Maha Esa, kan gitu. Tapi belum kena sama bro, belum mengerti. Saya bilang kadang kata menyembah itu, jangan bedakan dengan kata taat. Itu sama. Itu arti menyembah dalam sebenarnya Injil itu, proskuneo, itu memberi ketaatan. Artinya beda. Gini loh, sini aku kasih tahu. Yang namanya taat itu mematuhi segala perintah. Yang namanya menyembah itu ada prosesi gerakan badan dan juga pujian-pujian serta doa yang disatukan dalam satu tempat satu waktu. Itu menyembah namanya. Makanya saya bilang sama bro, proskuneo itu di situ bukan sebenarnya menyembah. Aduh, ini kalau misalnya kalau kita bawa ke linguistik, ini aku nggak mau masuk ke sini sebenarnya, soalnya pengen ke Bu Indri aja. Posisinya begini, Yesus itu tidak pernah ada yang latrueo kepadanya, latreuo kepadanya, nggak pernah. Latreuo beda dengan proskuneo bro. Memang, karena yang menyembah itu latreuo, proskuneo itu sujud jatuhnya. Dalam Yahudi sakah namanya. Dalam teks original kata menyembah ada 2. Latreuo dan proskuneo. Latreuo sujud, beribadah itu latreuo. Latreuo beda. Sujud itu proskuneo maksud gua gitu. Coba kita cek itu dalam Matius 28 ya. Iya, dicek aja. Semua dari itu pakai latreuo bahasanya, nggak pakai proskuneo. Yohanes 4 ya, sebentar ya. Ya, silahkan. Tenang Bu Indri, di sini aku bela, memang benar kok. Secara bahasa Yunani nggak ada sama sekali peribadahan kepada Yesus itu. Oke. Udah aku kotak-atik itu bahasa Yunaninya, nggak ada sama sekali. Nah, kalau bahasa menyembah sih banyak sih. Nggak ada. Menyembah itu cuma 2 bener. Pertama latreuo sama proskuneo. Cuma nanti dibedakan lagi spesifiknya, menyembah ibadah sama menyembah hormat. Oke, sebentar ya. Kita masuk dulu ke teks original. Oh, kalau bawa ke bahasa Yunaninya baru kan terdiam, Brother Rema. Ya itulah. Loh, kok nggak ada? Coba kamu baca Matius 2 di situ atau bicara tentang proskuneo. Ya itu proskuneo dibilangin latreuo nggak pernah disebatkan kepada Yesus. Latreuo. Baca Matius 2. Ini gimana nih? Enggak, itu ada itu anak setan, murid saya itu, mantan murid saya yang murtad. Iya, ini Hale terguncang. Haleluya itu. Terguncang ya. Ini kita baca Matius 2 ayat 2. Di situ orang Majus datang kepada Yesus. Itu proskuneo.
Baca dulu teks originalnya, nggak ada proskuneo situ. Itu proskuneo itu. Proskuneo. Dibuka aja. Sebentar ya. Oh ya, proskuneo betul. Nah, selamat datang di kebenaran. Dibilangin juga nggak akan ada latreuo kepada Yesus. Enggak, justru proskuneo yang benar, memberikan nilai tertinggi. Terus kenapa latreuo hanya kepada Tuhan? Contoh misalnya ya kepada ini contoh ya aku kasih ya. Misalnya Paulus itu ada di sebentar. Mana ya? Aduh, mana? Nah. Sama seperti gini ya. Matius 4 ayat 9. Ya, Matius 4 ayat 9, di situ setan meminta proskuneo kepada Yesus. Itu proskuneo, dibilangin proskuneo itu semua orang dapat itu. Bahkan Daniel 4 nomor 26 juga itu diproskuneokan oleh Nebukadnezar. Nggak aneh proskuneo itu. Beda, di bahasa teks original itu beda. Karena itu kan Daniel itu udah perjanjian lama. Iya, mau perjanjian lama, perjanjian baru sini ya. Contoh misalnya yang diproskuneokan di perjanjian baru itu ada malaikat, terus ada juga sebentar. Mana ya ini tuh menyembah. Coba menyembah. Coba gini, saya terang kamu. Ketika setan meminta penyembahan kepada Yesus, itu penyembah itu proskuneo. Apakah secara lahiriah? Oh bukan, Anda salah paham. Dia meminta ketaatan Yesus dalam apa? Seperti dia jatuh melompatkan diri dari bait Allah. Jadi nih contoh misalnya nih ya, Lukas 1 nomor 74, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Latreuo yang digunakan. Latreuoin. Kisah para Apostolos 7 nomor 7. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah, dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Latreuo sousin. Ibrani 9 nomor 14. Perhatikan Ibrani 9 nomor 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat latreuosin kepada Allah yang hidup. Nah, ini Allah juga. Ibrani 12 nomor 8, Kisah para Apostolos 27 nomor 23 gitu. Nah, ini Paulus ini Kisah para Apostolos 27 nomor 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, dari Allah yang aku latreuo sebagai miliknya berdiri di sisiku. Paulus hanya melakukan latreuo kepada Allah, nggak pernah kepada Yesus. Kita Yohanes dulu, Injil ya. Ketika Yesus berkata, Yohanes 4 ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Kata menyembah Bapa di sini proskuneo. Dan sekarang di mana Yesus dinisbatkan latreuo, ada nggak? Itu aja. Ada nggak? Mana menurutmu lebih tinggi, proskuneo apa latreuo? Kalau misalnya latreuo pernah disebatkan kepada Yesus, silahkan Yesus dilakukan latreuo juga oleh kalian. Cuma kan nggak ada sama sekali. Saya tanya begini, mana lebih tinggi, proskuneo atau latreuo? Ya lebih tinggi latreuo, karena nggak pernah satupun latreuo disebatkan kepada manusia, bahkan kepada Yesus nggak pernah sama sekali. Kamu salah. Baca Yohanes 4:23. Yesus proskuneo atau latreuo di situ. Proskuneo. Ya itu dia makanya. Makanya proskuneo kepada Bapa itu juga diberikan proskuneo kepada Yesus. Makanya ketika baik. Ya kalau misalnya proskuneo itu nggak aneh. Proskuneo itu nih contoh misalnya nih di proskuneo misalnya mana? Ini Matius 2 nomor 2 ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang-orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini kepada Yesus kan? Nah, di sini menggunakan proskunesai. Nah, perhatikan. Proskunesai ini persis digunakan itu menyembahkan di situ. Proskunesai, perhatikan. Ini persis kata yang digunakan di Kejadian 37 nomor 10. Dalam mimpi Yusuf, matahari, bulan, dan 11 bintang proskunesai kepada Yusuf. Ya. Satu, Yusuf. Yang kedua sekarang, Absalom. Itu di 2 Samuel 15 nomor 5. Absalom proskunesai oleh orang-orang. Coba lihat. Ini kebenaran yang ada, Bre. Begini bro, sebentar ya. Kita harus fair ya.
Freddy. Yes. Proskuneo itu diberikan juga kepada Bapa. Ya, sikap proskuneo. Iya, memang bisa ke manusia, bisa ke Tuhan proskuneo itu, tapi latreio nggak ada kepada manusia. Begini, kan saya bilang tadi, kalau kepada Yesus itu pasti beda dong kepada sesama manusia. Memang kepada raja juga ada istilah proskuneo. Cuma nah sekarang ada nggak raja-raja di latreio? Ada nggak raja-raja latreio? Ada nggak? Nggak ada, my bre. Nah ini aku kasih contoh yang lainnya, misalnya apa ya? Nih Lukas 24 nomor. Iya, sudah saya cek di teks original ini. Ya udah cakep lah. Kata menyembah proskuneo itu, jangan Anda bilang nggak diberikan kepada Yesus. Enggak, gua nggak ada. Oh, ini malah main muter-muter ke sana. Proskuneo itu diberikan kepada Yesus, banyak itu data-datanya. Tapi latreio atau beribadah kepada Yesus nggak ada sama sekali, my bre. Nggak ada sama sekali. Masa gue mesti masuk HP sih ini? Proskuneo itu juga ditujukan kepada Bapa, yang perkataan Yesus sendiri. Bukan proskuneo, latreio. Ada nggak latreio? Kalau yang mana, maka jangan diibadahi. Coba yang latreio yang mana? Latreio gua bentar ya, aku masuk dulu aku HP-nya bentar. Tunggu 2 menit. Bu Indri mungkin sambil aku nunggu, jangan ini sambil nunggu ya. Bu Indri silahkan kalau mau ada yang dibicarakan. Silahkan. Saya mau jelaskan sama teman-teman STC ya. Gini. Enggak. Rema udah kebanyakan, biar Bu Indri dulu. Bu Indri silahkan Bu Indri. Soalnya Bu Indri pun udah lama sih masuk, saya dengar. Saya tanggapi ya. Jadi gini, kita tidak usah mempersoalkan yang sulit-sulit, ya. Bahasa yang kita pahami saja. Saya ingin mengajukan satu ayat. Mungkin Bang Kores punya Alkitab di situ? Iya, ada, ini HP-nya mau masuk sebentar lagi. Silakan sambil dinarasikan dulu aja, sambil nunggu aku masuk. Ya, 1 Korintus 15 ayat 28. Oke, sebentar. 1 Korintus. Ini aku masuk dulu. Ya. Bang Kores saja yang baca ya, supaya semuanya dengar. Iya, ini aku sambil liatin di ini. Ini HP-nya akan masuk. Aduh, sebentar. Oh iya. Screen sekarang, start now. Kita ke sini. Kita 1 Korintus dulu aja ya. 1 Korintus berapa? 15 ayat 28. 1 Korintus 15 28. Ya. Ya, ini udah ada. Ya, sudah ada. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai salah. Bukan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak. Boleh pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Oke, siap. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Stop dulu. Oke. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ya. Jadi segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus, kemudian teruskan. Maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Ya, stop dulu. Maka ia sendiri sebagai anak, berarti ini maka ia sendiri Yesus ya. Nah, maka ia sendiri sebagai anak, yaitu Yesus, akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yaitu dia yang disembah oleh Yesus Kristus pasti. Nah, terus? Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Iya, jadi Yesus itu akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Supaya apa, Bang Kores? Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Yes. Ya, jadi ayat ini saya tidak perlu capek-capek mau berargumentasi, biar direnungkan kepada saudara-saudara Tritunggal yang lain. Pulang buat PR ya. Saya sudah paham sih.
Jadi gini, maka saya bilang dari awal, saya bersama dengan SSY ini mirip ya. Awalnya itu kami sama, mempercayai Yesus itu bersumber. Nah, maka saya katakan tadi, progresif ya. Prainkarnasi itu Amsal 8 ayat 2. Inkarnasi itu ketika Yesus di bumi sampai dia mati. Pasca inkarnasi udah kisahnya beda. Jadi yang dibilang teman Indri, Ibu Indri ini benar. Yang menaklukkan semuanya itu adalah Bapa di bawah kaki Yesus. Kenapa bisa ditaklukkan Bapa? Karena Yesus taat sampai mati. Makanya ketika Tuhan Bapa dalam hal ini melihat bahwa Yesus taat sampai mati, Bapa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Setelah dia bangkit, ada 40 hari dicatat dalam Lukas, 40 hari masih di bumi. Dia masih meneguhkan murid-muridnya. Tetapi di hari yang ke-40 hari H-nya, Matius 28 ayat 18. Nah, di situ jelas dikatakan waktu dia mau naik ke surga, dia ingatkan murid-muridnya tentang statusnya siapa sekarang setelah dia bangkit. Nah, ini harus progresif gitu. Setelah dia bangkit, dia berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa. Diberikan siapa? Bapa memang yang memberikan. Karena apa? Karena Yesus taat sampai mati. Diberilah otoritas penuh kepada dia. Dan Yesus ketika di bumi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena apa? Karena dia manusia biasa yang menjadi manusia. Lalu dari mana kuasanya melakukan mujizat, membangkiti orang mati, yang buta melihat, bla 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 bla? Karena Roh Kudus turun atas dirinya. Karena Roh Kudus bicara kuasa Bapa. Kalau bicara Bapa punya kuasa, iya kuasanya Roh Kudus itu kuasanya. Tapi tetap personally. Kenapa? Karena Roh Kudus bisa kecewa. Makanya ingatkan, jangan main-main dengan Roh Kudus. Kalau dia sakit hati, nggak ada pengampunan samamu. Pribadi yang beda. Tapi Roh Kudus juga berasal dari Bapa. Bapa lah sumber daripada Yesus dan Roh Kudus. Hanya seperti saya ingat tadi, Ibu Indri, yang Ibu bilang ini benar. Jadi yang menaklukkan semua itu Bapa. Makanya Yesus diberi otoritas berkuasa sekarang di surga dan di bumi. Yang menentukan siapa masuk surga sekarang Yesus. Karena Yesus sudah bernubuat ketika di Yohanes 14:6. Akulah jalan dan kebenaran, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jelas. Dan banyak juga perkataan-perkataan yang diteguhkan oleh para rasul. Dia diberi nama di atas segala nama. Di bawah kolong langit ini tidak ada seorang pun dapat diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Itu jelas. Nah, nanti sekarang kalau membuktikan masalah kan ketaatan seperti Ibu Indri tadi kutip dalam Matius 7 ayat 21. Benar itu Bu Indri. Jadi bukan itu perkataan Yesus ketika dia manusia. Tidak seorang pun menyebut Tuhan kepada aku masuk surga. Tuhan dia juga Tuhan. Sama aja sebenarnya. Karena apa? Maksud Tuhan di situ adalah ketaatan. Kalau ada Tuhan berarti ada hamba. Hamba itu adalah orang yang taat sama Tuannya. Siapa Tuhanmu? Disitulah kau taat. Makanya Yesus itu Tuanku. Tuhanku, dia juga Tuanku. Kalau Tuhan itu pencipta, Yesus yang menciptakan. Bapa yang sebagai instruksi, Yesus eksekutornya, dan Roh Kudus yang menyatakannya. Itu tiga pribadi ini terlibat dalam penciptaan langit dan bumi. Nah, kalau katakan menyembah kepada Yesus, sekarang kembali menyembah itu apa? Jadi nggak bisa dibawa oleh menyembah secara lahiriah. Bukan itu yang Tuhan Yesus mau. Walaupun itu Tuhan Yesus tidak larang. Sekali lagi, banyak kalau secara lahiriah banyak yang menyembah dia. Tapi kalau Yesus tidak minta, tapi juga Yesus tidak larang. Karena yang penting di sana adalah sikap hatimu, ketaatanmu akan perintah Tuhan. Yaitu apa? Mengasihi Yesus. Maka Yesus berkata, setiap orang yang mengasihi aku, bukan Bapa ya, ingat. Setiap orang yang mengasihi aku lebih dari Bapa, ibunya, semua bla bla bla, tidak layak menjadi pengikutku. Ingat, mengasihi Yesus bukan mengasihi Bapa. Dan setiap orang yang perintah yang kedua, kasihlah sesamamu seperti aku mengasihimu. Standar lebih tinggi dari orang Judaisme. Kalau orang Israel mengasihi sesama seperti diri sendiri. Untuk orang Kristen pengikut Yesus mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi. Nah, standarnya tinggi. Makanya sebenarnya orang Kristen itu bukan main-main, bukan sekedar percaya lalu masuk surga. Itu penyesat yang luar biasa itu.
Itu penyesat yang luar biasa mengatakan percaya Yesus mati langsung masuk surga. Tidak ada. Yesus bilang pikul salibmu sangkal dirimu masuk surga itu seperti jalan sempit. Sesak perjalanan ke sana, ada perjuangan. Rasul Paulus juga ingatkan kerjakan keselamatanmu. Jadi dua perintah Yesus yang dimaknai dalam semua ini dirangkum dalam dua, mengasihi Yesus lebih dari segalanya dan mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Jadi sekali lagi Ibu Indri dan saya ini mirip. Mirip, tapi memang tetap aplikasi yang saya bilang tadi yang menentukan nanti. Mau misalnya Ibu Indri menganggap Yesus sebagai Tuhan saja, bukan Tuhan, nggak masalah. Nggak ada masalah problem sama saya. Karena yang paling penting, mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi diri sendiri. Mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kami. Nah itu yang akan menjadi kurang. Jadi bukan SPC, bukan Protestan, bukan Katolik, bukan yang lain-lain. Apa yang Yesus katakan itu ketika di bumi, itulah sekarang yang menentukan. Ingat ya perkataan Yesus. Sini udah. Nah sini lihat. Lalu sabda Isa kepadanya, pergilah hai iblis, karena telah tertulis, sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya lah kamu beribadah. Selabir udah paling bener ini. Hanya kepadanya lah kamu beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah sekarang kita perhatiin ya. Nah sekarang kita perhatiin ini di apanya, di Yunaninya. Nah ini dia. Nah ini Yunaninya udah keluar. Hibage satana gegraptaigar kirion tonteon soproskunesis kai automono latrewesis. Gue bilang juga macam-macam mulu sih. Ayat berapa itu? Matius 4 nomor 10. Matius 4 ayat 10. Hanya kepadanya lah kau, kalau LI-nya berbakti di sana. Kalau LI-nya berbakti dia. Latrewesis, hanya kepadanya lah. Jadi ada larangan dari Yesus gitu. Nah, larangan Yesus ini dijalankan enggak oleh Paulus? Kita lihat, dijalankan oleh Paulus. Ini nah, kita, bro, kan saya bilang nih, saya bilang sama Anda nih, bro ya. Ya. Kamu memahami Yesus di sini pasca inkarnasi, maksudnya ketika inkarnasi. Nah, kamu tuh lupa pasca inkarnasi itu beda. Baik sahabat-sahabat muslim dimanapun sahabat saya berada, saya kira live kita untuk sesi kali ini kita sudahi sampai di sini dulu ya, agar tidak terlalu rancuh tema yang kita usung malam ini, di mana kita berdialog dengan teman-teman dari teman saksi-saksi Yehova yang kemudian menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana kemudian seorang wanita bernama Ibu Indriati itu mengaku tadinya adalah Tritunggal. Setelah menemukan kebenaran berupa kesalahan daripada Tritunggal menurut versi dia bahwa itu adalah salah, maka kemudian dia mencoba untuk
lari ke sekte saksi-saksi Yehova yang mengatakan Yesus itu hanyalah utusan, dan kemudian mengatakan Hasem atau Tuhan yang berfirman kepada nabi-nabi yang ada diimani oleh umat Islam itu adalah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi. Artinya satu lagi kebenaran Islam, bahwa di tengah-tengah Kristen, yaitu lahirnya sekte saksi Yehova yang tadinya adalah Tritunggal atau Trinitas, itu sejalan memahami konsep ajaran Al-Quran yang menyatakan Yesus itu nabi dan rasul kepada Bani Israel, dan juga menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang datang kepada para nabi, kepada Bani Israel. Saya rasa ini adalah hal yang sangat penting untuk kita dengarkan bersama dan kita pahami bersama, bahwa jalan yang kita tempuh ini adalah jalan yang sudah berada pada koridor yang benar, dan itu tidak ada keraguan bagi kita semua. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Namun sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kepada sahabat saya dimanapun sahabat berada, bahwa kami dari Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia juga membuka ruang untuk kemudian menerima zakat fitrah dan juga zakat harta atau zakat mal dari sahabat muslim dimanapun berada, bahwa zakat antum semua itu akan kita salurkan kepada teman-teman mu'alaf yang hidup di bawah naungan MMCI, Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Oleh karena itulah kemudian kami dari Yayasan MMCI mengharapkan kepada seluruh netizen ya agar membayarkan zakatnya melalui yayasan kita. Kalau yayasan kita itu kan saluran daripada dana-dana itu kita jelaskan kepada para netizen kemana akan kita fungsikan dana tersebut. Yang pasti bahwa berikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola zakat sahabat-sahabat. Kiranya apa yang sahabat semua berikan kepada kami berupa zakat harta dan mal itu bisa kita jadikan sebagai amal jariah dan sangat bermanfaat bagi teman-teman mu'alaf yang hidup di bawah naungan Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Adapun rekening zakatnya itu sama ya, sama dengan rekening yang digunakan dalam pembangunan masjid Masjid Mu'alaf Center yang kita bangun, yaitu Masjid Nur Maulida. Hanya saja kalau infak untuk masjid itu diakhiri dengan 3 angka terakhir 999, maka zakat kali ini kita kita bayarkan dengan menambahkan 3 angka terakhir juga, tapi kita pilih angka 1. Jadi misalnya 10.000, maka yang kita transfer adalah 10.111 rupiah. Kalau dia 1 juta, maka 1.111 rupiah. Jadi 3 angka terakhir di pembayaran zakatnya itu ditambahkan angka 111 supaya kita bisa membedakan ini adalah zakat dan ini adalah infak untuk pembangunan masjid kita. Saya kira jelas ya para sahabat-sahabat sekalian, karena pembayaran zakat itu hukumnya wajib kepada kita umat Islam. Karena itulah kami membuka diri sebagai yayasan untuk menerima zakat para sahabat-sahabat dimanapun berada. Insya Allah apa yang sahabat bayarkan berupa zakat kepada Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia itu sebagai pencuci atau sebagai pembersih daripada kepribadian kita masing-masing yang telah membayarkan zakatnya dengan ikhlas kepada Yayasan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Dan kepada sahabat-sahabat yang selama ini membantu dalam pembangunan masjid kita, alhamdulillah, insya Allah pekan depan kita akan tampilkan lagi progres pembangunan masjid yang sementara berjalan. Kami ucapkan banyak terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Insya Allah semoga sebelum lebaran masjid kita sudah bisa kita manfaatkan untuk tarwih. Minimal sudah diatapin,
minimal sudah ada tempat wudhu, dan ini dalam waktu dekat sudah pemasangan listrik. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Yang penting yang harus diketahui oleh antum bahwa saya pribadi sangat menyayangi netizen, terutama yang paling aktif di dalam live komennya. Saya memantau, saya sendiri yang memberikan tanda like, itu bukan admin tapi saya, karena saya suka membaca komen-komen antum semua. Saya kira begitu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.